Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun berada, semoga kita sehat selalu. Sore ini saya berada di Gresik, tepatnya di daerah Sumur Songo, ya, ke Bomas, Gresik, Jawa Timur. Nah, depan ini adalah komplek dari makam Mbah Tumengkang Sari, cucu dari Sunan Giri yang ahli dalam pengobatan. Nah, ini loh ada tulisannya di atas ya, Nyai Tumengkang Sari. Cuma gelap ini karena agak mendung ya. Nah, kita masuk. Nah, depan itu adalah komplek makam beliau, pemirsa. Di kanan kiri banyak juga makam-makam yang lain. Seperti di samping kanan ini ada makam dari Mbah Brojol. Wah, ternyata di samping Mbah Brojol ini ada kayak batu lumpang ya, atau batu pipisan. Konon Mbah Brojol ini adalah pembantu dari Nyai Tumengkang Sari dalam meracik jamu. Tapi hari ini kita nggak masuk ke makam Tumengkang Sari, pemirsa. Mungkin di video yang lainnya ya. Kita sekarang mencoba untuk menelusuri makam yang ada di sebelah Nyai Tumengkang Sari. Makam misterius yang mengerikan ya, yaitu makam dari Mbah Kuplo. Makamnya unik ya, tidak umum, pemirsa. Jadi makamnya ini nisannya hanya satu, terbuat dari kayu yang besar, berdiri. Nah, coba perhatikan. Wah, sayang ini tulisannya nggak terbaca ya. Ini ada di bawah pohon apa ini? Pohon mangga tak? Coba sih kita buka tulisannya, enggak begitu jelas. Amit nggih, amit permisi. Apunten. Mbah Kuplo, Kuplo ya. Nah, aneh Mbah Kuplo ini makamnya ini. Nisannya berdiri. Ternyata ceritanya, pemirsa, Mbah Kuplo ini adalah orang yang sakti, yang mohon maaf tidak bisa dibunuh ya. Akhirnya dia meninggal atas kemauannya sendiri ya. Dari ceritanya itu Mbah Kuplo ketika meninggal wasiatnya ingin dimakamkan secara berdiri. Jadi jasadnya nggak roboh tapi berdiri. Jadi makamnya seperti lubang sumur, dimakamkan situ, kemudian di atasnya diberi batu nisan seperti ini. Nah, coba sih kita keliling ya, kita lihat dari belakang. Di samping kanan juga ada beberapa makam, nanti kita coba ke sana karena ada makam-makam kuno juga. Nah, ini kalau kita lihat dari belakang ya, jadi bener kan, di makamnya itu terbuat dari pohon bulat yang tingginya 1 meter lebih. Jadi kalau kita perhatikan ini 1 meter lebih ya. Jadi makam Mbah Kuplo ini posisinya berdiri. Dulu ceritanya beliau ini adalah orang yang merawat kuda-kuda dari Adipati siapa ini yang Bupati pertama Gresik, Pusponegoro ya. Jadi beliau ini yang merawat kuda-kuda Pusponegoro, kuda kesayangan tentunya. Ketika suatu hari ada kudanya yang agak bandel, akhirnya sama Mbah Kuplo kudanya ini dipukul, kayak dikeplak gitu ya, dicitak lah istilahnya. Ternyata kuda itu meninggal. Akhirnya sang bupati marah ya, Pusponegoro marah dan bilang nyawa harus dibalas dengan nyawa. Waduh, nyawa kuda kok disamakan dengan nyawa manusia. Akhirnya jadi buron ini, Mbah Kuplo ini jadi buron harus dibunuh karena sakti. Akhirnya minta bantuan siapa ini? Minta bantuan adiknya yang bernama Purbokeso. Terjadi pertempuran, nggak bisa meninggal ya, Mbah Kuplo nggak bisa meninggal. Akhirnya Purbokeso bilang, "Kak, gimana kak, saya ini nggak enak sama sang Adipati, nggak enak sama kok nggak bisa dibunuh." Akhirnya Mbah Kuplo bilang, "Wis, kalau kamu ingin saya mati nggak apa-apa wis. Berarti pengapesan saya, kelemahan saya itu ada di bulu rambut yang ada di jempolan saya.
Jadi kekuatannya itu ada di rambut yang ada di ibu jarinya. Akhirnya setelah dicabut, Mbah Kuplo meninggal. Tapi sebelum meninggal, beliau berpesan pada adiknya, Mbah Purbakeso, kalau saya meninggal, tolong nanti kuburkan saya secara berdiri. Begitu ceritanya pemirsa. Oke, para pemirsa, selanjutnya kita coba ke makam umum ya, yang ada di sebelahnya makam Tumengkang Sari atau Mbah Kuplo. Ternyata di makam umum ini ada beberapa nisan kuno yang jumlahnya insya Allah itu ada 12 ya. Ada 12 makam. Yang lainnya nggak ada, yang lainnya sudah makam-makam modern ya. Hanya ini yang tersisa. Mungkin dulu banyak kemudian hilang. Hanya ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kebetulan yang 9 ini berjajar dan sudah aus karena terkena cuaca ya, kena hujan, kena malam, kena panas dingin, dan kena lumut. Ini yang paling besar pemirsa, dan yang sebelahnya ini yang paling bagus. Jadi masih bagus ya, mungkin batunya berbeda. Nah ini kalau kita lihat berjajar-jajar, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 makam yang konon katanya ini adalah makam dari selir Adipati selir Bupati Pusponegoro. Wis walau a'lam ya, ada yang bilang seperti itu, mungkin juga bukan. Dan di depan sana ada lagi 2 makam yang sangat spektakuler, yang lain dari mulai bentuknya jangan lain. Nah ini coba kita dekati. Nah inilah makam yang lain dari yang lain karena tulisannya masih utuh. Coba saya bersihkan. Nah ini tulisannya masih utuh, terus batu nisannya juga sangat bagus dan masih oke ya, belum terkikis ini. Berarti batunya kuat. Ini makam kuno ini. Mungkin ini masa-masa Sultan Agung ya. Walau alam ini. Ada 2 dan di samping kanan ini bertuliskan Arab dengan bentuk batu nisan yang agak melebar. Nah kalau yang ini ada tulisan Arab tapi sudah mulai aus. Kebetulan tidak jauh ya dengan makam yang satu ini. Ini bagus ini. Loh ada kuping-kupingannya ya. Kalamarganya oke, ukir-ukirannya itu ya. Loh kurawal-kurawalnya sangat tajam dan sangat bagus sekali ya. Jadi ini ada di pemakaman Sumur Songo ya, daerah Gresik. Nah beda dengan yang ini. Kalau yang 9 ini 1 yang masih bagus, yang lainnya sudah mulai aus. Yang paling besar ini mungkin selir pertama, sedangkan yang bagus ini adalah selir yang paling muda. Walau alam. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.